Dune Part 1, film adaptasi novel sci-fi yang disutradarai sama Denis Villeneuve mungkin jadi salah satu film Hollywood sci-fi terbaik di tahun 2021. Karena film ini cukup bikin kita amazed dengan cerita kompleks yang punya tema beragam dan visualnya yang sangat memanjakan mata dari mulai setting galaksi dan planet, kostum sampai makhluk ajaib seperti cacing besar mengerikan di film ini. Ada banyak detail-detail menarik yang perlu banget buat dibahas di video kali ini. Dan tentunya banyak juga pertanyaan sampai misteri yang perlu dijelasin nih. Tapi sebelumnya, spoiler warning buat kalian yang belum nonton film ini. Karena setelah ini yang bakal kalian dengar adalah plot dan ending dari ceritanya. So, nggak usah lama-lama lagi. Welcome to Breakdown Channel Universe bareng gue Rian. Langsung kita bahas topik kita kali ini. Berlatar di tahun 10.191 After Guild yang dijelaskan di novelnya sebagai masa setelah pemberontakan manusia kepada thinking machine di event Butlerian Jihad dan masa berkuasanya Spacing Guild yang memonopoli seluruh perjalanan luar angkasa, perdagangan dan sistem bank di known universe. Dune Part 1 bercerita tentang House of Atreides, salah satu keluarga bangsawan terkuat di bawah Imperium Galactic Padishah Empire. Keluarga ini dipimpin sama Duke Leto Atreides pertama dan berpusat di planet Caladan yang dikenal dengan sumber daya air dan vegetasinya yang berlimpah. Suatu hari Duke Leto Atreides diperintah oleh Kaisar Saddam Corino IV untuk pergi mengurus sebuah planet gurun bernama Arrakis atau Dune yang jadi tempat penghasil spice atau melange. Spice adalah sumber daya paling berharga di seluruh galaksi yang biasanya digunakan oleh Guild Navigator dari Spacing Guild untuk meningkatkan kemampuan berpikir mereka supaya bisa memecahkan perhitungan navigasi yang rumit untuk melakukan space folding atau penjelajahan antar galaksi. Tapi sayangnya perintah Kaisar ini justru menempatkan House of Atreides pada konflik langsung dengan rival mereka, House of Harkonnen, keluarga bangsawan yang menguasai planet industri bernama Giedi Prime yang dipimpin sama Baron Vladimir Harkonnen. House of Harkonnen sebelumnya ditugaskan Kaisar untuk mengelola Arrakis, sampai The Kree Imperium datang dan memaksa mereka buat menyerahkan kendali atas planet ini kepada House of Atreides. Di sisi lain, film Dune juga berfokus ke karakter utama dari film ini, yaitu Paul Atreides, anak dari Duke Leto dan juga selirnya Lady Jessica, yang jadi calon penerus dari House of Atreides dan pewaris darah Bene Gesserit. Bene Gesserit adalah sebuah sekte penyihir kuno yang seluruh anggotanya adalah wanita yang memiliki kekuatan manipulatif bernama Voice dan punya tujuan untuk menemukan sosok The Chosen One atau Kwisatz Haderach yang akan membawa manusia menuju kemajuan. Nah, Paul yang dari kecil dilatih Lady Jessica untuk menggunakan kekuatan Voice seringkali mendapatkan mimpi soal masa depannya di Arrakis bersama bangsa Fremen dan juga seorang wanita bernama Shani Kainis. Sampai akhirnya kekuatan Paul ini pun diuji sama pemimpin dan penyihir terkuat dari Bene Gesserit, yaitu Reverend Mother Gaius Helen Mohiam dengan melakukan Gom Jabbar Test ke Paul. Nah, Gom Jabbar Test sendiri basically adalah sebuah tes yang dilakukan sekte Bene Gesserit buat mengetahui potensi dan karakteristik dari seseorang melalui tekanan psikologis dan juga ketakutan. Yang dalam hal ini dilakukan oleh Mother Mohiam dengan menyuruh Paul untuk meletakkan tangannya di sebuah kota kecil yang dikatakan sama Mother Mohiam berisikan kesakitan. Lalu mengarahkan jarum beracun ke leher Paul dan bilang ke Paul kalau dia bakal mati jika mengeluarkan tangannya dari kotak itu. Di mana tes ini akhirnya berhasil dilalui oleh Paul. Tidak lama setelah itu, Duke Leto bersama dengan Paul, Lady Jessica dan pasukan House of Atreides pergi ke Arrakis untuk memerintah dan memanen spice di sana. Sementara House of Harkonnen mulai bekerja sama secara rahasia dengan Kaisar untuk menghabisi House of Atreides di planet Arrakis, supaya mereka nggak lagi jadi ancaman bagi kekuasaan Kaisar di known universe. Sialnya bagi House of Atreides, ternyata ada seorang pengkhianat di antara mereka, yaitu dokter kerajaan Dr. Yue yang diam-diam udah bekerja sama dengan Baron Vladimir Harkonnen untuk mengkhianati Duke Leto supaya dia bisa menyelamatkan istrinya Wanna yang ditangkap dan disiksa oleh House of Harkonnen. Dr. Yue lalu menjalankan aksinya dengan melumpuhkan Duke Leto dan menonaktifkan shield pertahanan kota Arrakis, yang berlanjut dengan pasukan Harkonnen dan pasukan elit Kekaisaran Saudaukar menyerang habis-habisan pasukan Atreides sampai mereka kalah. Nah, meskipun Dr. Yue udah berkhianat, tapi dia nggak melupakan kesetiaannya pada House of Atreides. Dr. Yue lalu ngasih senjata ke Duke Leto untuk ngebunuh Baron dengan menanamkan gigi palsu ke mulutnya yang kalau dia gigit dengan keras akan melepaskan gas beracun ke seluruh ruangan.
Dr. Yue akhirnya mati di tangan Baron dan rencana pembunuhan ini kemudian gagal karena Baron bisa menyelamatkan dirinya dengan mengaktifkan Holtzman Shield. Sementara itu Duncan Idaho, kesatria dari House of Atreides, berhasil lolos setelah mengalahkan beberapa pasukan Sardaukar dan mencuri pesawat ornithopter. Tapi sayangnya Paul dan Jessica malah ditangkap dan dibawa ke gurun sama pasukan Harkonnen untuk ditinggal mati. Untungnya Paul dan Jessica bisa menggunakan kekuatan The Voice untuk memanipulasi tentara Harkonnen dan membunuh mereka. Paul bersama Jessica kemudian bermalam di gurun dengan menggunakan Firm Kit peninggalan Dr. Yue. Dan disinilah Paul kembali mengalami penglihatan tentang dirinya di masa depan sebagai pemimpin dari bangsa Fremen dan akan mengalahkan pasukan Harkonnen dan The Chosen One, Kwisatz Haderach yang akan menyebarkan perang suci di seluruh alam semesta atas nama Paul dan ayahnya Duke Leto Atreides. Setelah menghabiskan malam mereka di gurun, keesokan harinya mereka lalu berhasil bertemu dengan Duncan yang membawa mereka ke stasiun penelitian lama tempat mereka bertemu dengan Dr. Liet Kynes, ahli ekologi kekaisaran dan hakim yang mengawasi transisi pengelolaan di Arrakis. Namun tidak lama setelah mereka bertemu, mereka kemudian ditemukan sama pasukan Sardaukar yang berhasil membunuh Duncan Idaho, Dr. Liet Kynes dan juga para Fremen di sana. Selagi Paul dan Jessica kabur dan mencari bantuan dari para Fremen. Singkat cerita, setelah mereka berhasil kabur dari kejaran cacing besar Arrakis, Shao Hulud, mereka akhirnya bisa bertemu dengan komunitas Fremen pimpinan Stilgar dan diterima secara penuh di kelompok mereka. Setelah Paul memenangkan duel sampai mati atau Amtal melawan Jamis, salah satu Fremen di kelompok Stilgar. Film ini lalu selesai dengan Paul dan Jessica yang bergabung dengan rombongan Stilgar menuju Sietz Tabor, tempat di mana Paul bakal mulai untuk memenuhi takdirnya di planet Arrakis. Nah, film Dune sendiri udah dikonfirmasi sama Warner Bros dan sang sutradara Denis Villeneuve kalau film ini bakal lanjut ke part 2-nya. Sama seperti novel Dune karya Frank Herbert yang emang terbagi menjadi dua bagian, di mana bagian pertama adalah perjalanan Paul menuju kedewasaan saat dia belajar untuk menjadi seorang pemimpin, yang kelihatan jelas di sepanjang film ini, di mana Duke Leto sering memberikan nasihat kepada Paul dan melibatkannya dalam berbagai kegiatan kerajaan supaya Paul bisa siap menggantikan Duke Leto sebagai pemimpin dari House of Atreides. Dan di bagian kedua adalah petualangan Paul untuk menjadi seorang Messiah. Nah, ini sebenarnya udah ditis dengan para Fremen yang menganggap Paul sebagai lisan al-gaib atau penyelamat dari dunia lain dari awal Paul menginjakan kakinya di planet ini. Nah, lisan al-gaib dipercaya oleh bangsa Fremen bakal membawa mereka menuju ke surga. Cuma sayangnya nggak semua Fremen percaya sama hal ini, termasuk Jamis dan Chani. Makanya di film ini Jamis ngajak Paul untuk melakukan Amtal supaya para Fremen bisa melihat true nature dari Paul, apakah dia layak jadi lisan al-gaib atau tidak. Tapi yang nggak diketahui Jamis adalah Paul selama ini sudah dilatih dengan baik sama Gurney Halleck dan juga Duncan Idaho yang dikenal sukses untuk membuat Legion Atreides jadi pasukan terbaik di Imperium. Selain itu, Paul juga memiliki kekuatan Bene Gesserit dari ibunya Jessica yang membuatnya bisa menggunakan kekuatan Voice dan mendapatkan penglihatan dari berbagai macam posibilitas di masa depan. Karena basicnya Paul adalah seorang Kwisatz Haderach yang dijelaskan sama Jessica sebagai sosok dengan pikiran yang cukup kuat untuk menembus ruang dan waktu. Di mana sosok inilah yang nantinya akan membantu manusia untuk menuju masa depan yang lebih baik atau Golden Path. Nah, kalau di novel Dune, kekuatan penglihatan ini dikenal sebagai Other Memory, yaitu sebuah kekuatan yang bisa digunakan oleh Bene Gesserit untuk mengakses memori dari pendahulu mereka lewat kode genetik. Dimana dalam konteks Paul sebagai Kwisatz Haderach, Paul di sini bisa mengakses memori dari versi dirinya di masa depan, sehingga ini memungkinkan Paul untuk melihat jalan takdirnya ke masa depan tanpa harus melalui hal itu. Di mana hal ini termasuk masa depan saat Jamis menjadi mentor yang membantu Paul di kelompok Stilgar dan saat Jamis membunuh Paul dalam Amtal, yang akhirnya dicegah sama Paul untuk terjadi saat dia membunuh Jamis dalam Amtal. Nah, kematian Jamis ini sebenarnya adalah bagian dari takdir Paul sebagai Kwisatz Haderach yang dijelaskan sama suara yang membantu Paul dalam penglihatannya kalau Paul harus mati supaya Kwisatz Haderach bisa bangkit, dan ketika kau merenggut satu nyawa maka kau akan merenggut nyawamu sendiri. Dimana ini secara metafora mengarahkan ke tindakan Paul yang membunuh Jamis sebagai penghalang terakhirnya supaya dia bisa menghancurkan sisi lemahnya sebagai Paul Atreides dan menjadi sosok baru, yaitu Paul Muad'Dib atau si tikus bulan yang akan jadi identitas barunya saat Paul menjadi penguasa di Arrakis dan sosok The Chosen One, Kwisatz Haderach.
Tapi faktanya di film ini, Paul sendiri masih belum bisa memastikan keakuratan dari mimpinya sendiri yang di beberapa momen udah terbukti tidak terjadi. Dimana kalau di novel dan film Dune tahun 1984, si Paul sebenarnya diceritakan udah tahu masa depan yang bakal terjadi di antara beberapa posibilitas yang udah dia lihat. So, apakah itu yang bakal terjadi kepada Paul? Sepertinya iya. Ini berhubungan dengan sosok Chani Kynes yang udah muncul di sebagian besar mimpi Paul dan meng-guide dia sampai ketemu sama para Fremen. Nah, ini bisa jadi tanda kalau sosok Chani memang jadi kunci penting bagi Paul untuk mengetahui mana posibilitas yang akan terjadi dan mana yang tidak di penglihatannya. Selain itu, Chani sendiri adalah love interest dari Paul di masa depan yang akan mendampingi Paul sebagai raja dan ibu dari anak-anaknya. Di mana salah satu anaknya yaitu Duke Leto II, The Elder, diceritakan bakal dibunuh sama Glosuraban saat dia memimpin penyerangan Sardaukar di Siege Tabr. Bahkan bisa jadi inilah yang mungkin jadi penyebab pertempuran antara pasukan Harkonnen Sardaukar melawan pasukan Fremen seperti yang terlihat di mimpi Paul. Di mana perang ini sepertinya adalah bentuk balas dendam dari Paul ke Glosuraban yang udah membunuh anaknya. Mimpi lain dari Paul memperlihatkan kita Chani yang membunuh Paul dengan crysknife-nya dan tangannya yang bersimbah darah. Nah, ini sebenarnya nggak pernah terjadi di novel dan film sebelumnya karena Chani bakal jadi istri dari Paul. So, kalau gitu apa dong arti dari mimpi ini? Kemungkinan besar ini adalah salah satu posibilitas Paul yang gak akan terjadi. Atau ini adalah metafora dari darah yang bakal ditumpahkan sama Paul ketika dia mulai perang sucinya di non-universe. Seperti yang kita lihat dalam mimpinya. Dimana di novelnya hal ini terjadi saat dia menjadi kaisar. Setelah dia menggulingkan Kaisar Saddam IV yang terbukti udah terlibat dalam pembantaian House of Atreides di Arrakis. Nah, di novel dan series Children of Dune, Paul sendiri diceritakan memimpin perang suci atau crusade di seluruh non-universe yang membuat jutaan nyawa menghilang. Dimana ini adalah bagian dari penglihatan masa depan yang Paul percaya akan mencegah manusia menuju kepunahan. Nah, inilah yang akan jadi salah satu problem yang akan dihadapi oleh Paul Atreides di Dune Part 2 nanti. Dimana Paul bakal berusaha untuk mengubah takdirnya di masa depan sebagai seorang tirani yang menyebarkan perang di non-universe. Karena seperti yang dijelaskan dalam sinopsis resmi Dune Part 2, film ini bakal mengeksplor perjalanan Paul sebagai muad'Dib selagi dia mencoba untuk mencegah masa depan yang suram yang nantinya akan dihadapi. Dimana di film ini udah terlihat jelas bagaimana Paul benci dengan dirinya di masa depan yang udah memicu banyaknya perang. Selain itu di dalam mimpi Paul terlihat juga sosok Lady Jessica yang nantinya bakal menjadi Reverend Mother dari para Fremen dan melahirkan anaknya. Nah, kalau di novel dan juga film Dune sebelumnya, Jessica sendiri diceritakan meminum sebuah ramuan dari Spice bernama Water of Life yang membuatnya bisa berevolusi jadi Reverend Mother dan melahirkan adik Paul yaitu Alia secara prematur sekaligus memberikan Alia kekuatan Bene Gesserit seperti kakaknya Paul. Nah, di Dune Part 2 kemungkinan besar Alia bakal memiliki peranan penting karena di novel dan filmnya Alia sendiri diceritakan sebagai orang yang membunuh Baron Vladimir Harkonnen. Nah, buat lo yang belum tahu, Baron sendiri di novelnya diceritakan sebagai kakek dari Alia dan juga Paul. Karena sebenarnya Lady Jessica adalah anak dari Baron dan juga Gaius Helen Mohaim. Dimana Mohaim memanipulasi Baron yang basicnya homo untuk esek-esek sama Mohaim supaya bisa dapat anak dari Baron yang mungkin nyimpen bibit Kwisatz Haderach. Dimana cerita ini mungkin aja bakal dieksplor lebih dalam di dalam film Part 2 nantinya. Well, karena di ending filmnya Paul memilih buat tetap bersama Fremen dan Chani yang bilang ke Paul kalau ini adalah sebuah awalan, besar kemungkinan Dune Part 2 nanti bakal menceritakan kita bagaimana Paul yang akan belajar jalan hidup dari para Fremen dan menjadi satu dengan mereka sekaligus memulai hubungannya dengan Chani. Sebelum akhirnya Paul nantinya bakal mengajarkan mereka ilmu bela diri Wording Way dan memimpin mereka untuk melawan House of Harkonnen dan Sardaukar yang menguasai Arrakis. Kemungkinan juga di Dune Part 2 nanti kita bisa melihat Paul yang akan merealisasikan misi dari House of Atreides di Dune untuk menguasai Desert Power dengan menjadi pemimpin dari para Fremen dan bisa memerintahkan Shai Hulud alias Sandworm yang bakal Paul pakai saat dia berusaha menghancurkan House of Harkonnen dan menggulingkan Kaisar Saddam IV. Bahkan bisa jadi untuk mencegah konflik di antara House dan juga kekacauan di Imperium seperti yang ditakutin sama Dr. Liet Nyce dan juga Jessica saat Paul berniat mengincar tahta. Paul seperti di novel kemungkinan juga bakal menikahi putri dari Saddam IV yaitu Putri Irulan Carino supaya dia bisa menjalin hubungan dengan House of Carino yang jadi pemegang tahta yang sah dari kekaisaran Padishah. Karena faktanya Kaisar Saddam IV memang gak bisa kasih keturunan laki-laki untuk mewarisi tahtanya.
So itu dia ending dan juga explanation dari film Dune Part 1. Dan dari semua yang gue bahas di video ini, kalau kalian punya detail atau teori yang gue lewatkan, mungkin bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. So, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Follow juga akun sosial media kita lainnya untuk hal-hal yang tidak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.